Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini, pada materi sesi 1, kita akan belajar tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Agar lebih jelas, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Energi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Apa bedanya? Ayo, kita cari tahu bersama. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Contohnya, pada saat kita menggosokkan balon pada rambut kita, maka lama-kelamaan rambut kita akan menempel pada balon tersebut. Yang kedua, saat kita menggosokkan penggaris plastik dan menempelkannya pada potongan-potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Yang ketiga, pada saat kita menggosokkan sisir plastik pada rambut kita dan menempelkannya pada potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan menempel pada sisir tersebut. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Sumber arus listrik dapat menghasilkan beda potensial yang menyebabkan listrik dapat mengalir. Contohnya, coba perhatikan rangkaian pada gambar di samping. Sekarang, ayo kita pelajari tentang rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik yang pertama adalah rangkaian seri. Coba kita perhatikan gambar di samping. Rangkaian di samping merupakan rangkaian seri. Karakteristik rangkaian seri yang pertama adalah cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Yang kedua, semua komponen listrik disusun secara sejajar atau berderet atau berurutan. Yang ketiga, kabel penghubung komponen tidak memiliki percabangan. Dan yang keempat, hanya ada satu jalan yang dapat dilalui arus. Jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak berfungsi dengan benar. Yang kedua, rangkaian paralel. Coba kita simak gambar rangkaian di samping. Rangkaian pada gambar di samping disebut rangkaian paralel. Karakteristik rangkaian paralel adalah 1. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. Yang kedua, semua komponen listrik dirangkai secara bersusun. Yang ketiga, kabel penghubung komponen memiliki percabangan. Dan yang keempat, terdapat beberapa jalur yang dapat dilalui arus. Jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian lain masih dapat berfungsi. Yang ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba kita perhatikan gambar di samping. Nah teman-teman, ayo kita simak video berikut. Kenalkan, nama aku Momon. Sekarang aku duduk di bangku kelas 4 SD. Nih teman-teman,
Ayo kita bermain hari ini. Oh tidak, kenapa tiba-tiba lampu di rumahku mati? Duh, aku takut sekali dalam gelap. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung sekali, teman-teman. Hei, oh iya, aku punya sebuah ide. Baiklah. Sekarang aku coba mengingat seluruh pelajaran yang telah aku pelajari di sekolah. Kita akan membuat rangkaian listrik sederhana. Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain adalah lampu LED 196 buah, kabel temangga sepanjang 2 meter, dan baterai 3A 15 volt sebanyak 4 buah. Sekarang kita akan membahas mengenai kelistrikan. Dalam sebuah baterai, terdapat dua buah kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub tersebut disambungkan, maka akan mengalir arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Tapi hal ini tidak disarankan karena akan membuang sumber daya. Sekarang kita akan membuat rangkaian listrik sederhana. Perhatikanlah gambar berikut ini. Persiapkan dua buah baterai yang akan kita sambungkan dengan menggunakan kabel dan akan melewati sebuah lampu LED. Seperti teori kelistrikan, listrik akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, dan arus listrik tersebut akan melewati lampu LED sehingga dapat membuat lampu LED tersebut menyala. Setelah mempelajari rangkaian listrik sederhana, sekarang kita akan mencoba untuk membuat rangkaian listrik dalam bentuk seri. Perhatikan gambar berikut. Kita cukup menambahkan satu buah lampu LED lagi pada rangkaian listrik sederhana yang telah kita buat sebelumnya dan mencoba menyalakan kedua LED tersebut. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, listrik akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, dan arus listrik tersebut akan melewati dua buah lampu LED dan akan menyalakan dua buah lampu LED tersebut. Bagaimana? Tidak ada bedanya kan? Hanya kita cukup menambah sebuah lampu LED saja. Nah, rangkaian listrik jenis seri ini tidak banyak digunakan di rumah-rumah. Mengapa? Mari kita cari tahu. Bila sebuah kabel putus di sebuah rumah dan seluruh aliran listrik mati, maka seluruh lampu di rumah tersebut akan mati. Wah, ini akan sangat merepotkan kan, kawan? Berikutnya kita akan mempelajari rangkaian listrik paralel yang banyak digunakan di rumah-rumah. Seperti apa bentuknya? Mari kita segera melihat. Kita modifikasi sedikit bentuk dari rangkaian listrik sederhana yang telah kita buat, akan tetapi kita tetap menggunakan dua buah LED. Coba teman-teman perhatikan. Kita akan membagi bagian atas dengan bagian bawah menjadi bagian yang terpisah. Dan apa yang akan terjadi di sini? Perhatikan bahwa listrik akan tetap mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif dan akan dibagi dua cabang menjadi ke atas dan yang ke bawah. Keduanya akan tetap dialiri listrik sehingga kedua-duanya dapat menyala sekaligus. Nah, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa rangkaian listrik paralel banyak digunakan di rumah-rumah. Perhatikan jika terdapat sebuah kabel yang putus dalam sebuah rumah, maka terdapat sebuah aliran yang terputus dan lampu tidak dapat menyala. Baik, teman-teman sekarang perhatikan kembali bahwa rangkaian listrik pada bagian atas tidak mati. Mengapa? Karena tetap terjadi aliran listrik. Bagian yang putus tidak akan mempengaruhi bagian yang lain, sehingga rangkaian listrik paralel ini banyak digunakan di rumah-rumah. Nah, bagaimana? Kawan-kawan sekarang sudah mengerti tentang rangkaian listrik yang seri dan paralel? Hore, sekarang rumahku terang kembali berkat rangkaian listrik yang telah kubuat. Nah, teman-teman, sekarang ayo kita perhatikan latihan soal berikut. Contoh soal, perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika saklar S3 diputus, sedangkan saklar yang lain tersambung, maka lampu yang tetap menyala adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 5, C. 3 dan 4, atau D. 1 dan 2. Untuk mengetahui jawabannya,
Ayo kita simak pembahasan berikut ini. Pertama, saklar 1 atau S1 menghubungkan lampu pertama. Saklar 2 atau S2 menghubungkan lampu 2. Saklar 3 atau S3 menghubungkan lampu 3. Saklar 4 atau S4 menghubungkan lampu 4. Jika saklar 3 atau S3 diputus, maka lampu yang menyala adalah lampu 1, 2, dan 4. Dalam pilihan jawaban ada pada pilihan jawaban D, lampu 1 dan 2. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Oke teman-teman, selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Bye-bye teman-teman.